Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita. Maka sepantasnya lah apabila kita bersyukur kepada Allah lewat bertakwa taat kepadanya dengan ikhlas dan dengan benar sesuai dengan tuntunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan tantangan, cobaan. Di mana tantangan dan cobaan itu berbagai macam. Yang paling berat itu apabila tantangan cobaan itu terkait dengan keimanan kita, dengan akidah kita. Apabila akidah kita ini rusak, bahkan hilang
maka tidak ada artinya hidup di dunia ini. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kenabian beliau 23 tahun, 13 tahun untuk berdakwah, menguatkan keimanan, akidah. Karena dari keimanan atau akidah yang benar itu akan muncul ketaatan beribadah secara benar dan akan muncul akhlak al-karimah. Al-akhlak al-karimah yaitu budi pekerti yang luhur. Iman rusak, ibadah akan rusak, akhlak akan rusak. Maka manakala sebagian ulama terus melakukan dakwah dengan meluruskan, membersihkan iman tauhid kita dari benalu-benalu yang bisa merusak akidah kita, itu sangat tepat. Lebih-lebih sekarang ini ujian tentang akidah dan keimanan kita ini terus berlangsung, yaitu lewat munculnya aliran faham yang sesat. Ada Pondok Az-Zaitun di mana Panji Gumilang inilah yang berbuat bid'ah, baik bid'ah akidah, bid'ah dalam ibadah. Ini nampak sekali. Maka majelis ulama sejak dulu sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Panji Gumilang ini penyebar aliran sesat dan sangat berbahaya untuk negara. Dengan rencananya yang akan mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah manakala kita tidak terjerumus ke dalam paham dan aliran sesat. Belum lagi muncul kelompok Al-Kahfiyah di mana imamnya adalah seorang wanita muslimah dan di dalam sholatnya aneh, tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Panji Gumilang kalau kita perhatikan itu termasuk kelompok ingkar sunnah, ingkarus sunnah, menolak, mengingkari sabda Nabi, hadis Nabi. Selalu menitik beratkan kepada Al-Quran, dan Al-Quran yang dipahami itu sesuai dengan pemahamannya sendiri, tidak mengikuti ahli tafsir, para mufassirin. Akibatnya pendapat-pendapatnya banyak yang menyesatkan kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 28. Wala tuti man aghfalna qalbahu, dan janganlah kamu mengikuti orang aghfalna qalbahu, yang telah kami lalaikan hatinya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, dan keadaannya selalu melampaui batas, artinya melanggar aturan agama.
Kalau kita baca tafsirnya, sababun nuzulnya, sebab terjadinya turunnya ayat ini adalah ada beberapa pemimpin kaum Quraisy yang datang kepada Nabi pura-pura ingin masuk Islam, ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi ada syarat yang itu melukai hati Nabi. Syaratnya mereka berkata, aku mau belajar kepada engkau Muhammad, tapi dengan syarat usir beberapa orang. Menurut tafsir ada 6 orang miskin, termasuk Bilal bin Rabah. Di situ ada Ibnu Mas'ud, ada Suhail, disuruh usir dari Nabi, ditempatkan sendiri. Nabi pada waktu itu bingung. Ini ada godaan bahwa kaum Quraisy pemimpinnya akan masuk Islam. Tapi syaratnya mengusir sahabat Nabi yang taat kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata maksud itu adalah maksud jahat, tidak sebenarnya. Hanya ingin menyakiti sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya Allah menyatakan dalam firman-Nya tadi yang sudah saya sebutkan, janganlah kamu mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dan selalu mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya selalu melampaui batas. Artinya yang tahu hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kelihatan baik seperti yang dilakukan oleh pemimpin Quraisy ini, pada dasarnya sebenarnya itu akan menghancurkan umat Islam. Karena itu kita harus cerdas, jangan termakan oleh pandangan mata. Jangan kita mudah percaya dengan perkataan dan penampilan dari kelompok-kelompok yang sesat ini. Kalau kita pelajari, mereka yang sesat itu memang memiliki promosi strategi yang bagus, menarik untuk menghancurkan iman dan Islam kita. Ini terjadi di daerah Jawa Timur. Ada kelompok di mana kegiatannya beristighosah, selalu berzikir. Zikir lama, mulai jam 9 sampai jam 2 malam. Kemana-mana berzikir. Ini promosi yang nampaknya Islami, nampaknya amal soleh. Tapi apa yang terjadi? Istrinya itu datang ke rumah saya menyampaikan suaminya ikut aliran sesat itu. Dia aktif dalam kelompok istighosah. Karena itu kita perlu seleksi mana istighosah yang tidak menyesatkan dan mana yang menyesatkan. Apa cirinya menurut istrinya? Yang pertama, suaminya yang ikut
paham sesat ini tidak mau melakukan sholat 5 waktu. Dia sholatnya hanya zikir saja, sholawat, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu sholatnya. Padahal zikir itu sunnah. Sholat itu fardu dan rukun Islam. Tidak sholat kafir. Kalau tidak zikir bacaan zikir sunnah tidak mendapatkan pahala, tapi tidak sampai kafir. Ada lagi video, perkara yang paling penting adalah sholawat. Semua orang mesti setuju itu. Kebetulan saya tidak setuju itu. Langsung saya komen, yang terpenting bukan sholawat tapi sholat. Karena sholawat itu hukumnya sunnah, sholat itu fardu. Maka kalau ini diikuti, banyak orang yang rajin sholawat tapi tidak sholat. Bisa kita lihat dalam fakta itu. Ikut sholawatan tapi tidak sholat. Seperti yang terjadi ini. Ini terjadi di Jawa Timur ini. Dia rajin zikrullah tapi tidak sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut istrinya, ketika ditawarkan untuk membaca Al-Quran, diajak membaca Al-Quran. Kebetulan istrinya ini kuat, Islam, ilmu agamanya lumayan. Diajaklah suaminya itu membaca Al-Quran. Apa yang terjadi? Al-Quran itu ditepisnya. Al-Quran saya bukan Al-Quran yang tulisan ini. Al-Quran saya adalah wahyu yang datang yang diberikan kepada mursyid saya, guru saya. Bukan Al-Quran yang ditulis oleh manusia ini. Intinya apa? Menolak Al-Quran yang ada. Dia hanya percaya kepada sabdanya gurunya, mursyidnya. Ini beredar di Probolinggo juga. Dan terus menyebar dengan promosi istighosah. Siapa yang tidak mau? Ada yang mempromosikan baca Al-Quran. Yang tadinya tidak bisa baca Quran, diajar membaca Al-Quran. Kemudian akhirnya mengkafirkan kelompok yang lain. Ini saya kira sudah paham yang namanya Islam Jamaah atau LDI. Mudah-mudahan kedepannya akan berubah. Jadi aliran sesat ini mempunyai promosi strategi yang menarik. Dan dakwahnya sungguh bersemangat. Tapi sebaliknya aliran atau faham yang benar, yang hak, ini malas untuk berdakwah. Tidak mau berdakwah. Akibatnya apa? Yang hak ini bisa nanti dikalahkan oleh yang batil. Karena yang batil punya semangat, punya dana. Seperti Panji Gumilang ini. Mengalahkan pondok pesantren yang hak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini pelajaran bagi kita. Mari kita mencari guru, mencari teman. Jangan hanya berdasarkan pengamatan jasmani saja tanpa ilmu. Karena sekarang banyak guru-guru yang mursyid-mursyid sebenarnya untuk meraih dunia, kekayaan diri sendiri. Biasanya kelompok-kelompok ini menarget anggotanya itu untuk menyumbang donasi urunan setiap bulan, sehingga gurunya ini tidak lagi repot dengan dunianya.
Banyak yang jadi korban, tidak merasa bahwa dirinya dijadikan sapi perah. Makanya hanyalah orang yang awam, muslim yang awam, yang anti pengajian, yang tidak mau membaca, tidak malas membaca, itu akan mudah terkena dengan promosi-promosi yang indah awalnya, tapi menghancurkan pada akhirnya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Agar tidak salah paham, saya tidak anti sholawat, karena bersolawat kepada Nabi itu perintah dari Al-Quran dan juga hadis. Yang saya tidak setuju manakala orang senang bersolawat tapi males sholatnya atau tidak sholat, hanya mengandalkan sholawat saja. Padahal kita setiap sholat itu membaca sholawat. Di rokaat, yaitu di tahiyat awal, tasyahud awal dan akhir, kita baca sholawat kepada Nabi. Di luar sholat itu memang sunnah membaca sholawat. Bukan bermakna saya anti sholawat, tapi jangan sampai kita ditipu dengan alasan zikir istighosa dengan sholawat, tapi pada akhirnya kita disuruh tidak sholat, disuruh anti Al-Quran. Ini yang saya maksud. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita, keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, taufik dan hidayahnya, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, yaitu membawa iman dan Islam yang benar, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad